Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Awal Kisah Nas Menimpa Ayu, yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Desa Kaharingan, 15 tahun lalu. Sebelum desa Teluk Luwai, sebelum aroma darah dan tawa malam itu, ada seorang gadis kecil bernama Ayu, anak tunggal dari seorang dukun perempuan yang kesepian bernama Sarmi. Mereka tinggal di ujung desa Kaharingan, desa kecil yang kental dengan adat Dayak kuno. Sejak muda, Bu Sarmi dikenal sebagai wanita yang pintar meramu obat, mengobati gigitan ular, menyambung tulang patah, dan bahkan menangani persalinan sulit. Tapi yang orang tidak tahu, di balik senyumnya yang teduh, ia menyimpan ambisi tua, keabadian dan kekuatan. Ayu, sejak kecil, jarang bermain dengan anak-anak sebayanya. Ibunya melarang. Ia dibesarkan di dalam rumah yang selalu berbau dupa, mantra, dan darah binatang kecil yang diteteskan ke wadah tanah liat. Ia tumbuh bersama suara-suara yang tak kasat mata, dan buku-buku tua dari rotan yang disimpan dalam peti lukisan tengkorak. Sarmi tahu tubuhnya menua. Kerut mulai muncul di wajahnya, kekuatannya melemah, tapi ia belum siap mati. Hingga suatu malam, saat Ayu berumur 3 tahun, Sarmi dipanggil ke hutan oleh suara bisikan. Suara itu menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi di tepi sungai hitam. Di dalamnya, ada tongkat tulang manusia dan sebuah tengkorak yang dililit rambut panjang. Sarmi duduk dan membaca mantra-mantra tua dari kitab ilmu hitam yang disebut Kidung Jantung Darah. Di sana, ia menemukan rahasia ilmu kuyang, ilmu yang memberi umur panjang, tenaga kuat, dan kemampuan melepaskan kepala dari tubuh untuk terbang mencari darah manusia. Namun ada syarat, seseorang hanya bisa menjadi kuyang dengan mengorbankan darah dari keturunan sendiri. Sarmi menatap Ayu kecil yang tertidur pulas malam itu. Ia tak sanggup. Ia mencintai anaknya, tapi waktu berlalu dan hasratnya mengalahkan cinta. Di usia 10 tahun, Ayu mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya sering demam, kulitnya gatal di leher, dan ia bermimpi tentang hutan yang berdarah. Ia melihat ibunya dalam mimpi berlumur darah, tertawa di tengah api. Sarmi diam-diam meneteskan ramuan khusus ke dalam makanan Ayu. Ramuan dari darah kelelawar, plasenta janin yang digugurkan secara paksa, dan empedu manusia. Ia menyuapi Ayu setiap malam, sedikit demi sedikit, hingga jiwa Ayu tak sepenuhnya manusia lagi. Pada usia 13 tahun, Ayu mengalami demam tinggi selama 3 hari. Tubuhnya mengejang. Lahirnya panas seperti dibakar. Sarmi tahu ini saatnya. Ia menyiapkan mangkuk tanah liat, air jeruk purut, dan pisau ukir dari tulang rusa. Sakit. Rintih Ayu. Tenang, nak. Ini jalan menuju kekuatan. Kau akan jadi lebih dari sekadar manusia. Dengan tangan gemetar, Sarmi membintang bintang es leher anaknya membentuk lingkaran kecil. Cairan merah muncrat. Ayu menjerit. Tubuhnya menggigil hebat. Tapi yang terjadi kemudian tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kepala Ayu terangkat pelan, memisahkan diri dari tubuhnya. Rambutnya tergerai panjang, isi perut menggantung, matanya kosong. Ia mengambang di udara. Sarmi menangis, antara bangga dan nyeri. Malam itu, Ayu terbang untuk pertama kalinya. Ia tak tahu harus mencari apa, hanya mengikuti naluri, bau darah segar. Ia mencium bau itu di ladang, tempat kambing-kambing warga tidur. Dan ketika pagi datang, 1 ekor ditemukan dengan perut terburai.
3 bulan setelah itu, desa Kaharingan mulai resah. Banyak hewan ternak mati. Seorang ibu hamil meninggal dengan kondisi rahim robek. Warga percaya ada kuyang. Dan ketika mereka menemukan rambut panjang dan ceceran darah di atap rumah Bu Sarmi, semuanya jelas. Warga mengarak mereka berdua ke balai desa. Sarmi membela diri, tapi Ayu dengan luka leher yang masih menghitam tak bisa berbohong. Penduduk tak sanggup membunuh mereka, sebab menurut kepercayaan adat, membunuh kuyang akan meninggalkan kutukan panjang. Sejak saat itu, ibu dan anak itu berpindah-pindah, hidup dalam pelarian. Ayu mulai paham apa dirinya, tapi ia tak bisa keluar dari kutukan. Ia benci dirinya sendiri, tapi setiap malam, tubuhnya haus darah. Ia membenci ibunya, tapi juga membutuhkannya. Kenapa aku? Ayu pernah bertanya dengan mata bengkak karena menangis. Kau lahir dari rahimku. Siapa lagi kalau bukan kau? Sejak itu, Ayu selalu memakai sal merah. Bukan sekadar penutup luka, tapi penahan agar kepalanya tak mudah terlepas saat malam. Mereka akhirnya tiba di desa Teluk Luai saat Ayu berumur 18 tahun. Di sana, mereka bertemu Dina, wanita hamil polos yang ramah. Dan Ayu meski ia tampak sopan dan ceria, dalam dirinya bergolak dua hal yang bertarung, rasa bersalah dan rasa lapar. Lapar yang tak bisa dibendung. Kini, bahkan setelah tubuh Ayu dibakar dan diusir, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Sebab kuyang adalah warisan darah. Jika Ayu mati sebelum melepaskan kutukannya pada korban lain, maka jiwanya akan gentayangan, terus mencari pengganti yang bisa menanggung warisan gelap itu. Dan siapa yang paling kuat ikatannya? Raka anak yang hampir berhasil ia raih. Darah yang telah ia incar sejak dalam kandungan.